Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yadhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam kajian live di FB, dan insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan dan di hari yang kelima ini kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap ketaatan kita dan saum yang kita jalankan, dan juga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya keimanan, yakni keimanan yang benar, yang senantiasa berada di atas manhaj yang benar, yaitu manhaj kenabian dan juga manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Kita berharap kepada Allah Ramadan ini dapat mencorak kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan-keburukan, baik itu keburukan di dunia dan terlebih lagi nanti keburukan di yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah dengan hadirnya kita ke majelis ilmu pada kesempatan kali ini, sambil berbincang-bincang kita, sambil berbuka, sambil bersantai-santai bersama dengan keluarga, insyaallah kita akan membahas yaitu tentang tema lanjutkan ketaatan di tengah musibah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perihal yang sangat penting bagi seorang hamba, karena ketaatan ini akan membawa pelakunya untuk mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah senantiasa menjadikan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Siapa saja orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman, siapa saja orang-orang yang taat, mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dalam makna adalah yaitu mentaati setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerima setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita semua, baik itu dari perintah dan juga dari larangan. Dan kita harus senantiasa ikhlas dalam setiap amalan-amalan tersebut dan sabar menerima atas musibah yang datang dari amalan-amalan tersebut. Dan ketaatan kepada Allah itu menuntut kepada pelakunya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Jadi mereka tidak ada keinginan-keinginan imbalan apapun dari orang-orang yang mungkin mereka berbuat baik kepadanya. Seperti contoh misalkan dalam urusan berbuat baik kepada orang lain, dia tidak berharap imbalan dari orang lain. Sebagaimana para nabi ketika mereka mengajarkan umatnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Nabi Nuh alaihi salam, dan juga Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salam, la nas'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah. Kami tidak meminta kepada kalian itu adalah imbalan, kecuali imbalan kami datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taat kepada Allah, mereka hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas, dan Allah yang maha besar dan yang maha kaya membalas setiap perbuatan mereka dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Dan janji Allah itu tidak akan pernah terpungkiri, karena Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya.
Dan Allah apabila berjanji kepada seorang hamba pasti akan ditepati. Berbeda apabila makhluk ini dia berharap kepada selain daripada Allah dalam ketaatannya. Maka ketika dia bersama dengan orang-orang yang dia harapkan ada kebaikan yang berefek kepada dirinya dari ketaatan dia kepada Allah, maka dia berbuat sebaik-baiknya. Misalkan di depan orang-orang yang menurut pandangan dirinya dapat memberikan efek kebaikan kepadanya, dia berbuat amal soleh dengan sebaik-baiknya amal. Kemudian di belakangnya dia berbuat maksiat kepada Allah. Di belakangnya dia tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan yang sifatnya adalah temporer. Kalau bersama dengan orang beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, ditunjukkan ketaatannya kepada Allah. Kemudian ketika bersama dengan orang-orang yang tidak taat, ya mereka bersama juga. Ini adalah ciri daripada orang-orang yang syirik dalam amalan dan juga orang-orang munafik, ya. Karena orang-orang munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya orang-orang munafik apabila dia berkumpul dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan beriman. Jadi mereka ingin mengelabui orang-orang yang beriman atas keimanannya. Ya, tetapi ada sisi busuk di dalam dirinya. Itu ada niatan-niatan busuk dalam dirinya untuk tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun dia berada di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah, pasti ada keinginan imbalan-imbalan dari manusia. Ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya itu diinginkan dari dalam dirinya, yaitu balasan-balasan berupa kebaikan dari selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan ada seorang istri yang mentaati suaminya, ya, ketika suaminya itu berbuat baik kepada dia, ketika suaminya berbuat baik, ketika suaminya memberikan kebaikan-kebaikan, maka dia taat kepada suaminya. Tapi ketika dia kecewa dengan perbuatan-perbuatan suaminya sedikit saja, maka seakan-akan tidak ada kebaikan di dalam diri suami tersebut. Ini namanya kufurnya seorang wanita kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Begitu juga seorang suami, di depan istri dia baik, ya, karena memang istrinya adalah orang-orang yang baik, ya. Tapi kemudian ketika istrinya ini mengecewakan dia, istrinya ini berbuat buruk kepada dia, dia berbalas untuk melakukan perbuatan yang buruk sehingga tidak menafkahinya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang di belakang istrinya, ya. Ini akibat daripada ketaatan yang tidak benar. Ya, ketaatan kepada Allah adalah dengan menjalankan semua hukum-hukum Allah, syariat Allah, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seorang istri bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Seorang suami bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan seseorang itu dia akan dipaksa di luar daripada kemampuan dirinya. Ya, karena Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali atas daripada kemampuan dirinya. Maka semakin orang menanamkan keikhlasan di dalam dirinya, semakin faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil dalam menetapkan segala sesuatu. Maka tidak boleh kita iri dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang lain, dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang lain, kecuali kepada dua orang. Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan ilmu, kemudian diamalkan ilmunya. Dan yang kedua, orang-orang yang Allah berikan harta, kemudian diinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada dua orang ini silahkan kita ngiri, ya. Kita itu ingin, namanya itu adalah ghibtah, namanya hasad, tapi bukan hasad yang sebenarnya, tapi disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu adalah keinginan agar Allah memberikan nikmat sebagaimana Allah berikan kepada saudaranya tanpa menghilangkan kenikmatan kepada saudaranya. Ini adalah sifat-sifat yang mulia. Taib. Sebelumnya bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, langsung saja di chat tersebut ditanyakan, ya. Nanti insyaallah akan ana bacakan, ya. Jadi siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan yang kuat, ya, taatan ma'rufah, ketaatan yang benar, ketaatan yang ma'ruf, bukan ketaatan yang dibuat-buat, apalagi membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mentaati Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya.
dan menjauhi semua larangan-larangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini dilarang, khamr dilarang, judi dilarang, ya. Kemudian babi dilarang, memakan-makan bangkai juga dilarang, membuka aurat juga dilarang, ya, kufur kepada nikmat juga dilarang, menjauhi semua larangan. Jangan kita hanya menjalankan perintah kemudian kita tidak menjauhi larangan. Karena apabila kita tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang besar. Ya, kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang besar. Karena mengumpulkan pundi-pundi pahala tetapi masih ada di dalam diri kita larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, maka pahala-pahala tersebut itu tidak akan pernah mampu menyaingi daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kecuali dosa tersebut, ya kita senantiasa beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan Allah pun harus kita jauhi, larangan Nabi SAW harus kita jauhi. Nabi SAW melarang kepada kita perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji. Nabi SAW melarang kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, ya. Misalkan meminum minuman khamar, kemudian juga kita bersengaja berbuka puasa di siang hari Ramadan, kemudian juga banyak hal-hal lain, menyia-nyiakan waktu kita, melakukan mubazir kepada makanan, kemudian juga melakukan israf dalam urusan makanan, berlebih-lebihan, kemudian juga membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang kepada kita untuk memiliki sifat pelit, sifat bakhil. Rasulullah melarang kita untuk melakukan ghibah, melakukan namimah, adu domba. Rasulullah juga melarang kepada kita untuk tajassus, mencari-cari kesalahan saudara kita. Dan semua larangan dari Nabi SAW harus kita jauhi. Harus kita jauhi. Itu bukti bahwa kita adalah mentaati Rasulullah SAW. Dan siapa yang mentaati Rasulullah, ya, maka dia bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya, bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kenikmatan hidup itu bukan dengan harta. Kenikmatan hidup bukan punya mobil mewah. Kenikmatan hidup bukan punya rumah mewah. Kenikmatan hidup itu bukan punya uang yang banyak. Kenikmatan hidup itu bukan berarti hidupnya itu tenang tanpa ada beban karena uangnya banyak, karena hartanya banyak. Bukan. Kenikmatan dan ketenangan hidup ada pada hati orang-orang yang senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang datang kepada dia, imma apakah itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau imma itu adalah musibah, atau itu adalah musibah, maka enggak ada masalah buat dia. Karena dia tahu Allah apabila menurunkan nikmat dengan hikmahnya, maka Allah memberikan keutamaan dan dia harus jaga kenikmatan tersebut untuk senantiasa dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Karena kenikmatan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, kenikmatan itu adalah kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang membawa petaka. Kenikmatan yang membawa durhaka. Kenikmatan yang membawa kepada neraka jahanam. Kenikmatan seperti kenikmatan hati yang tenang, kenikmatan hidup, kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan berkeluarga, kenikmatan memiliki anak, ya, kenikmatan menggunakan fasilitas dari Allah. Jika tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu akan kita pergunakan untuk maksiat kepada Allah. Seorang ulama mengatakan, orang yang hidupnya tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, semakin banyak waktu luang kita yang tidak kita pergunakan untuk taat kepada Allah, maka setan itu akan menggoda kita untuk berbuat maksiat. Kita tidak pergunakan misalkan FB atau mungkin media sosial kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan waktu kita di bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an, untuk membaca tafsir Al-Qur'an, untuk belajar ilmu dari para asatidzah, dari para ulama, ya, untuk mendalami ilmu-ilmu yang menjadi dasar daripada ilmu agama. Kemudian juga tidak kita pergunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu kita akan dipergunakan oleh syaitan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang maksiat. Maka kata Nabi SAW dalam urusan Ramadan ini yang sangat menjadikan, kata Nabi, rubba
shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atasi. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa yang mereka lakukan illa al-ju', kecuali lapar, wal 'atasi, dan haus. Ya. Karena kenapa? Ya mereka melakukan hal-hal yang sia-sia. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dan ini juga dinukilkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla dzur wal amalu bihi. Siapa saja orang-orang yang belum menghentikan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang menyimpang, perkataan yang menyinggung hati orang lain, perkataan yang menyakiti hati orang lain, perkataan ghibah, perkataan namimah, mencari-cari kesalahan orang lain, perkataan-perkataan buruk, atau menyimpangkan orang lain dari jalan Allah, kemudian dia beramal dengannya. Orang yang biasa berkata buruk, orang yang tidak terbiasa menjaga lisan, maka dia tidak akan mampu menjaga dirinya. Lisannya saja yang sangat kecil sekali, sangat tipis, tidak mampu dia menjaganya, sehingga dia mudah berlontar seenaknya saja. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min syakhatillah la yulki lahu balan. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka jahanam selama 70 tahun. Ya. Ini subhanallah, ya. Maka kita jaga lisan kita. Rasulullah bersabda kepada Mu'az, taqilatka ummuka ya Mu'az. Ya. Wahai Mu'az, sesungguhnya ibumu akan kehilangan dirimu sebagaimana seseorang akan kehilangan amalnya gara-gara lisan. Maka jaga lisan kita. Dan di FB status itu adalah manifestasi daripada lisan kita. Maka di Facebook itu jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, ada mengeluh, ya, seperti tidak sabar dengan kondisi yang ada, berburuk sangka kepada Allah, protes terhadap takdir, ya, kemudian menyuruh manusia kepada perbuatan yang buruk, ya, terus memberikan provokasi. Ini sekarang banyak ya orang-orang yang memberikan provokasi, ya, berikan provokasi. Masjid ditutup sementara pasar dibuka, ya, berlari dari singa, ya, berlari dari singa. Kata Nabi SAW, firru minal mahdzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian daripada penyakit lepra, wabah lepra saat itu sebagaimana kalian lari daripada singa. Lalu mereka mengatakan seakan-akan singa itu hanya ada di masjid dan di pasar tidak ada singa. Wa iyadzubillah, ya. Ini menandakan seseorang ini bersemangat dalam urusan ibadah, tetapi bersemangat juga dalam memberikan provokasi. Apakah mungkin seorang ulama dari Mesir, dari Saudi, Indonesia, dan mereka berkumpul semuanya dari Kuwait dan dari berbagai macam negara-negara di dunia ini yang mereka berkumpul di atas ilmu, apa mungkin mereka mengeluarkan fatwa yang fatwa tersebut tidak dilandaskan dengan Al-Quran dan hadis? Ya, banyak sekali dalil-dalil dalam masalah ini, dan saya tidak bisa utarakan dalil-dalil, ya, karena ada maslahat ibadah, ada maslahat daruri, ya, untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Karena Islam itu adalah menjaga secara keseluruhan. Kalau ibadah, kita tidak di masjid, kita bisa ibadah di rumah. Tidak sholat berjamaah, kita bisa sholat berjamaah di rumah. Masih banyak pundi-pundi pahala yang bisa kita lakukan. Masjid bukan ditutup, akhi. Masjid itu jangan sampai dijadikan sebagai sarana untuk tersebarnya daripada wabah, ya. Dan saya tidak menjelaskan dalam masalah ini, ya. Yang jelas taatan kita kepada Rasulullah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti kita membenci sesama muslim, ya. Kemudian kita memakan makanan yang haram, ya. Kita melakukan marah, ya, dengan marah yang subhanallah, melaknat seseorang, mengambil hak orang lain, ya, mengkhidbah di atas khidbah saudara. Ini jadi permasalahan, ya. Ada seorang akhwat sudah dikhidbah, kemudian dikhidbah lagi sama laki-laki yang lain, dan akhwat ini mau dengan laki-laki itu karena apa? Ya karena akhwat ini
dia sudah terlihat bahwa ini hidupnya lebih mapan dan lain sebagainya. Bagi saudaraku yang akan menikah, ya, jangan sandarkan harapan kebaikan Anda ketika ingin menikah adalah duniawi. Ya, bersandar kepada dunia hanya menghinakan. Kalau punya suami yang hidupnya mapan, apakah berarti hidup Anda akan senang? Tidak. Kalau punya pekerjaan, apa hidup tenang? Hidup akan senang? Tidak. Kesenangan itu ada pada hati yang senantiasa menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Miftah Daris Sa'adah, bahwa tidak akan pernah ada hati-hati yang bahagia kecuali hati tersebut senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbuka kepadanya pintu-pintu kebaikan. Kalau kita tidak ada pintu kebaikan dan kita justru malah menutup pintu-pintu kebaikan, ya kita hanya akan mendapatkan keburukan dari sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berkata buruk kemudian melakukan perbuatan buruk, maka puasanya tidak akan ada faidahnya buat dia nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka mereka akan bersama dengan orang Allah berikan nikmat. Kalau kita lihat dari mata kita, lihat dari sejarah dan sirah nabawiyah, sepertinya kehidupan Rasulullah dan para sahabat, ya, min nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, sepertinya kehidupan mereka biasa-biasa, bahkan sulit dalam pandangan kita, ya, karena memang kata Nabi SAW, inna min a'zamil bala, ya, sesungguhnya yang mendapatkan sebesar-besarnya ujian adalah al-anbiya, itu para nabi. Kita tidak mampu mendapatkan ujian sebagaimana nabi-nabi Allah mendapatkan ujian, ya. Summa alladzi yalunakum thumma alladzi yalunakum, kemudian yang setelahnya, summa alladzi yalunahum, kemudian yang setelahnya. Jadi ujian itu semakin berat, ya. Adapun kita semakin kesini, semakin mendekati daripada hari akhir, ya pasti fitnah itu akan semakin besar. Karena kata Nabi SAW, semakin jauh dariku, fitnah itu akan semakin besar. Begitu juga perkataan daripada Anas bin Malik. Satu ketika Anas bin Malik didatangi oleh orang-orang Kufah yang mereka memiliki seorang pemimpin yang buruk yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, Abu Yusuf As-Saqafi. Ini pemimpin ini sangat buruk karena membunuh kaum muslimin, ya. Ya, tapi Hajjaj bin Yusuf adalah seorang ulama, dia adalah hafidz Quran, dia mencetak banyak Al-Quran, ya. Dia juga orang-orang yang benar-benar menjaga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, tapi dia memang sangat bengis sekali. Tapi kota Kufah pun adalah kota yang memang sangat luar biasa. Ya, hadis apabila masuk ke kota Kufah itu satu jengkal maka keluar dengan satu hasta. Apabila masuk ke kota Kufah 1000 keluar menjadi 3000 hadis. Maka wajar mereka diberikan seorang pemimpin yang buruk, ya, seorang pemimpin yang akhirnya mereka datang kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, ya. Mereka ingin melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf, ya. Lalu kata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan ada fitnah yang lebih besar kecuali setelah Nabi SAW. Jadi semakin jauh dari Nabi SAW, fitnah itu akan semakin besar. Khususnya adalah fitnah dalam urusan agama, ad-din. Semakin seseorang akan menjauhi sunnah Nabi SAW, semakin seseorang akan mendekati hal-hal yang dibenci oleh Nabi SAW dari amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Bahkan semakin tersebarnya perbuatan-perbuatan bid'ah di kalangan masyarakat, ya. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Syubhat-syubhat dalam urusan akidah dari orang-orang Mu'tazilah, dari orang-orang Qadariyah, dari orang-orang Jahmiyah, Murji'ah, itu semakin menyebar. Semakin jauh dari Nabi SAW, maka semakin fitnah itu akan semakin besar. Maka kemudian apa sikap daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika dia mendengar orang-orang Kufah yang mengadukan tentang bagaimana bengisnya dan jahatnya Abu Yusuf As-Saqafi, pemimpin yang mereka sudah berbaiat kepadanya? Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sami'tuhum min nabikum sallallahu alaihi wasallam, sabarlah kalian,
Karena sesungguhnya aku mendengarnya dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis seputar masalah ini, seperti hadis daripada Huzaifah ibnul Yaman, ya, dan lain sebagainya, yang tentang akan datang nanti seorang pemimpin, ya, yang mereka tidak mengajarkan sunnahku dan juga tidak mengajarkan bahkan hati mereka adalah seperti syaitan yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi kata Nabi SAW, asmi' wa ati, kita senantiasa mendengarkan dan kita mentaatinya dalam urusan-urusan yang baik. Kalau sudah nu'mar bi maksiatillahi fala sami'a wala ta'ah. Kalau sudah menyuruh kepada perbuatan maksiat, maka jangan mendengar dan jangan mentaatinya. Dalam urusan maksiat saja. Ya, dalam urusan maksiat. Jadi semakin kita mendekati daripada hari akhir, maka semakin fitnah itu akan semakin besar. Dan jangan berharap bertemu dengan Dajjal. Kita orang yang taat kepada Allah, kemudian berharap, wah saya kalau ketemu Dajjal, pasti akan saya habiskan Dajjal. Tidak bisa. Kata Nabi, tidaklah seseorang yang beriman kepada Allah bertemu dengan Dajjal, kecuali dia akan beriman kepada Dajjal. Karena penasaran. Dan ingat di para wanita, ya. Karena banyak pengikut Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi dan juga para wanita. Ya, kata Nabi SAW, ya, para wanita itu akan diikat oleh suaminya, oleh ayahnya, oleh kakaknya, oleh adiknya yang laki-laki di sebuah tiang. Karena kalau tidak diikat, maka dia akan terbawa untuk mengikuti Dajjal. Dan kita lihat sekarang, jangankan Dajjal, ya, tanda-tanda dan para pengikut Dajjal saja dengan musiknya, dengan ribanya, dengan aneka permainan-permainannya, games-gamesnya, itu sudah membuat kaum muslimin lalai daripada mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada mempelajari hadis, daripada mempelajari sunnah Nabi SAW, sehingga mereka tidak peduli lagi kepada agama mereka, tapi mereka peduli kepada kesenangan mereka. Oh, saya main game, saya senang. Saya nongkrong-nongkrong, saya senang. Oh, ngajinya cukup seminggu sekali. Oh, saya sudah belajar agama. Agama mengikuti pola pikirnya. Apa tidak rusak agama ini ketika seseorang agama ini mengikuti pola pikirnya? Dan itu penyebab daripada perpecahan yang ada. Jadi banyak orang yang merasa taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya dia adalah memecah belah agama karena mereka tidak faham agama. Mereka tidak belajar agama dari orang-orang, dari para ulama. Mungkin ada yang membaca buku saja belajar agamanya, mungkin hanya membaca hadis, mungkin hanya membaca ayat kemudian ditafsirkan dengan sendirinya, sebagaimana ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Bima takhtaliful ummah?" Kenapa umat ini terpecah belah? Maka Ibnu Abbas dia mengatakan, "Inna nuzila ilaina al-Qur'an faqara'nahu fa'alimnahu fi manuzil." Jadi Quran itu turun di depan para sahabat, sahabat menyaksikan Al-Quran itu turun, dan sahabat membacanya, dan sahabat mengetahui Quran itu turun. Untuk apa? Seperti apa pemahamannya? Maka pemahaman yang benar terhadap Al-Quran adalah mengikuti para sahabat. Itu generasi as-salaf, as-salafus salih. Maka disebut sebagai as-salaf itu adalah karena sudah lebih dahulu daripada kita. Dan kita jangan meriang dengan bahasa-bahasa as-salaf, ya, seakan-akan salaf itu adalah sebuah golongan tertentu, kemudian dia berada di atas Al-Quran, manhaj yang benar, dan golongan itu saja. Tidak demikian. Jadi as-salaf adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi SAW dan juga para sahabatnya dalam berakidah, dalam beribadah, dan juga dalam berdakwah, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita tidak perlu, ya, mengatakan bahwa as-salaf itu adalah golongan tertentu, tidak, ya. Kalaupun ada orang-orang yang mengatakan sebagai golongan-golongan tertentu dalam as-salaf, ya, ini kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil yang mungkin dia dalam menuntut ilmu, ya, mungkin dia dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, ya, berada di atas manhaj, ya, as-salaf, as-salafus salih, dia menuntut ilmu. Kelompok-kelompok kecil, ya, ini apabila kelompok ini tidak memecah belah, ya, tidak jadi masalah. Dan apabila kelompok itu adalah kelompok ilmu, ya, kelompok ilmu, misalkan di sana ada kelompok yang dia mempelajari ilmu hadis Imam Bukhari, di sana ada kelompok tafsir, di sana ada kelompok, misalkan ada kelompok Imam Abu Daud, ya, ada kelompok Ashabus Sunan dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Ada kelompok belajar bahasa Arab, ya, itu tidak jadi masalah karena itu bukan kelompok yang mengatasnamakan mereka hanya berada di atas agama.
Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa-masa yang seperti ini, kita semakin baguskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus ketaatan kepada Allah dari kita dalam masa-masa yang Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita berupa wabah COVID-19 ini. Ini adalah wabah yang subhanallah ya, banyak dari saudara-saudara kita juga yang dia wafat ya. Semoga dari orang-orang yang beriman yang wafat, Allah jadikan wafatnya adalah wafat yang syahid, sebagaimana sabda Nabi SAW dan janjinya bahwa orang yang mati terkena wabah ya, maka dia mati syahid, mati tenggelam dan lain sebagainya. Ya, taib. Dan kita masih bisa bersabar ya. Mungkin ada yang suntuk di rumah, maunya jalan-jalan keluar ya. Ya, kita diam saja di rumah. Kalaupun kita mau keluar, ya kita punya kendaraan atau kita jalan ke taman-taman, ya kita mengikuti protokol kesehatan, ya. Karena yang memahami dalam urusan ini adalah ya memang orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sesuai ya. Jadi tidak kita bersembarangan dan hati-hati terhadap orang-orang yang suka memberikan provokasi, ya. Memberikan provokasi dengan mengatasnamakan agama, ya, mengatasnamakan ilmu. Ya, tentang masjid yang ditutup, kemudian juga pasar yang dibuka, kemudian merembetlah kepada penghinaan-penghinaan, ya. Wa'iyadzubillah. Dalam masa-masa seperti ini, coba kita jangan banyak dosa lah. Seharusnya kita semakin banyak mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin menjauhi diri kita daripada perbuatan syirik, ya. Dan banyak beristighfar, minta ampun sama Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar pada waktu sahur, istighfar pada ketika ingin berbuka puasa, ya, kita membaca doa-doa yang disunahkan oleh Nabi SAW, ya. Itu subhanallah, karena doa-doa pada saat kita ingin berbuka puasa itu doa-doa yang diijabah. Kemudian juga doa antara azan dan iqamah, ini mendengar azan tapi tidak mau dia menjawabnya. Ini kebiasaan. Mendengar azan tapi tidak mau menjawab, malah ngobrol, mainin HP, nonton TV, ya, terus tidur. Ya, kalau memang tidurnya itu sudah belum bangun, ya tidak jadi masalah ya. Tapi kalau memang dia bangun kemudian dia tidak menjawab azan, padahal antara azan dan iqamah, ya, doa antara azan dan iqamah itu tidak akan terhijab, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, apalagi dalam masa-masa wabah seperti ini, semua doa kita dikabulkan oleh Allah, ya. Khususnya adalah doa-doa dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia kita, biar Allah tidak memberikan kelaparan, Allah tidak memberikan kefakiran yang menyebabkan kita menjadi kafir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jangan lupa zikir pagi petangnya, biasakan zikir pagi petang. Jangan merasa cukup dengan amal soleh, akhi. Ya, ikhwani semua, jangan kita merasa cukup dengan amal soleh. Oh, saya sudah baca Quran hari ini 1 juz, hari ini 2 juz. Jangan merasa cukup. Masih ada kesempatan, terus baca terus. Ya, kelelahan kita dalam taat kepada Allah itu akan membawa kebaikan yang besar. Berlelah-lelahlah. Orang yang paling banyak santainya di dunia, dia akan paling banyak sulitnya nanti di yaumil qiyamah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia ini, dia akan paling banyak laparnya nanti di yaumil qiyamah. Bukan berarti kita tidak boleh kenyang, tapi makanan secukupnya, tidak boleh mubazir. Dalam masa-masa seperti ini Allah berikan kemampuan, oh kita di rumah makan seenaknya, berbuka puasa seenaknya saja, semaunya kita, sehingga terbuang, sehingga makanan sampai kenyang, sampai kita tidak mampu melaksanakan tarawih, dan terus, ya. Jangan sampai kita demikian. Kita senantiasa beribadah kepada Allah. Tarawih kita jalankan, ya. Tarawih, ya, dari kata tarwihan, itu artinya kata para ulama adalah salat 4 rakaat kemudian diistirahat, 4 rakaat kemudian istirahat. Ada ulama yang menjalankan istirahatnya sampai 6 kali, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Maknanya adalah bukan 4 rakaat 1 salam, ya. Karena salatul lail masna, salat malam itu adalah dua sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat yang lainnya. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian istirahat. Istirahat yang mau minum, ya, yang mau, ya, baca Quran, berdoa kepada Allah. Di antara istirahat 2 salat, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu
wa taala. Kita berdoa agar dihindarkan dari wabah. Allahumma inni a'udzubika, ya. Allahumma inni a'udzubika minal subhanallah, saya dilupakan oleh Allah, ya. Aku berlindung kepadamu daripada penyakit gila, ya, majnun wal juzam, ya, wal junun wal juzam wa syai'il asqam, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit-penyakit, ya. Saya dilupakan oleh Allah bunyi daripada hadis tersebut. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa ini, dan tarawih kita lakukan. Boleh nggak sholat tarawih sambil sholat malam? Ya, memang sholat malam itu ya adalah sholat disebut dengan qiyamul Ramadan. Ya, kalau di hari biasa disebut dengan qiyamul lail. Sedangkan di bulan Ramadan disebut dengan qiyamul Ramadan. Nanti Ustadz, bagaimana saya beritikafnya? Ya subhanallah, kita memang harus di rumah, ya kita di rumah seperti biasa. Berarti boleh Ustadz itikaf di rumah? Ya tidak, karena itikaf itu ya la itikafa illa fi masjid jami. Tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Tapi kalau kita terbiasa beritikaf, berbahagialah bagi orang yang sudah terbiasa beritikaf, kemudian terhalang karena adanya uzur dia tidak melakukan itikaf, maka dia akan mendapatkan pahala dia beritikaf. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maradal 'abdu aw safara", apabila seorang hamba itu sakit kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia akan mendapatkan, dicatat baginya pahala sebagaimana dia tidak sakit dan tidak dalam perjalanan. Jadi tidak usah meributkan hal ini, kita teruskan ketaatan kita kepada Allah sehingga kita mendapatkan kenikmatan seperti Allah berikan nikmat kehidupan kepada para nabi, kepada shadiqin, orang-orang yang benar, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman bagi kita semua. Taib. Kemudian ikhwatal kiram, kita bacakan ada beberapa pertanyaan. Ya, saya tidak membaca pertanyaan yang ada di WA karena pertanyaan di WA ini banyak, ya. Pertanyaan di WA ini sangat banyak sekali, dan saya juga belum mampu menjawabnya karena keterbatasan ilmu saya dan fakirnya saya dalam urusan ilmu. Assalamualaikum, ya Ustaz Ahmad Burhani. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang dia beriman tapi dalam hatinya ada keraguan? Ya, apa yang ia imani? Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang keimanan itu tidak boleh adanya keraguan di dalam diri kita. Keimanan itu tidak membolehkan seseorang yang memilikinya ada keraguan. Karena keimanan itu harus senantiasa ada di dalam diri kita. Maka ketika kita melihat ada saudara kita yang ragu atas keimanannya, atas keislamannya, yang pertama kita berikan nasihat kepada dia, ya. Kita suruh dia untuk menuntut ilmu, kita suruh dia membaca Al-Quran, membaca terjemah Al-Quran. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab, ya, dan tidak mengerti kandungan daripada Al-Quran, dia membaca terjemahnya, ya. Kemudian dia datang ke majelis ilmu, kemudian dia hadir ke kajian-kajian, ya, dan dia biasakan dia juga bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, biasakan hal-hal yang demikian, ya. Maka dengan itu imannya akan semakin kuat. Dan jelaskan juga kepada dia tentang hakikat kebenaran, ya. Dia ragu dengan tauhid la ilaha illallah, ya. Ya, kita sampaikan kepada dia tentang keutamaan la ilaha illallah sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikannya, ya kita sampaikan melalui para asatidzah, melalui para ustadz-ustadz yang benar-benar memiliki ilmu tentangnya, sehingga dia tidak ragu lagi terhadap keimanan dia, ya. Karena sesungguhnya keyakinan itu la yuzalu illa bisyak. Keyakinan itu, ya, hancurnya itu kecuali dengan keraguan, ya. Dan keyakinan itu tidak boleh dibarengi dengan keraguan. Jadi harus yakin dalam diri kita terhadap keimanan dan terhadap apa yang kita pijak daripada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, daripada tauhid, daripada sunnah Nabi SAW, daripada Al-Quran dan hadis, ya. Harus kita yakin, ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah lah yang berhak untuk kita imani dan kita sembah satu-satunya saja, ya, dan tidak ada yang lain.
dan kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan dia, berikan nasihat, kemudian suruh dia untuk menghadiri majelis ilmu. Kalaupun kesulitan ya dia bergaul dengan orang-orang yang salih, yang baik-baik, kemudian dia membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi, terjemahnya, sehingga dia semakin kuat keimanan dia kepada Allah. Dan ingat, keraguan itu diawali dari dia memiliki teman yang buruk. Ya, teman yang baik itu akan membawa kepada kebaikan, teman yang buruk itu akan membawa kepada keburukan. Maka kalau ingin melihat kualitas agama seseorang, lihatlah kepada siapa dia berteman. Orang yang baik berteman sama orang yang buruk, dia akan buruk juga. Dia akan sulit untuk istiqomah di atas kebaikan. Karena kenapa? Keburukan itu hati manusia ini lemah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, dia mengatakan hati manusia ini lemah, mudah disimpangkan oleh syaitan. Ya, jangan merasa kuat. Wah, saya pasti akan terus beriman kepada Allah, hanya digoda-goda begitu pasti mudah. Sampai ada para ulama, aku lebih baik disuruh untuk memegang kunci Baitul Mal dengan harta yang sangat banyak, dengan uang yang sangat banyak, dan dinar dan dirham yang banyak, daripada aku diperintahkan untuk disuruh untuk menjaga seorang wanita yang hitam. Karena seorang wanita hitam, lama-kelamaan seorang laki-laki akan melihatnya indah. Ya, kenapa? Karena maksiat di sana. Berbeda dengan orang yang sudah dibalut dengan syariat, sudah dengan akad. Ini malah justru sebaliknya. Orang-orang yang tidak benar-benar mencintai istrinya karena Allah, lama-kelamaan dia lihatnya semakin bosan, semakin tidak suka, semakin banyak jeleknya, karena udah hidup bersama. Beda dengan orang yang tidak hidup bersama, yang belum dimilikinya, yang belum dia colek, yang belum dia miliki. Ya, dia akan, semuanya akan terlihat indah saja semuanya. Berbayang-bayang terus, lagi jualan bayang, lagi kerja bayang, lagi sholat juga berbayang, ya. Kemudian akhirnya tidak memenuhi hak-hak istri dengan sebaik-baiknya. Ini bahaya. Hati itu memang sangat lemah, ya. Hati itu sangat lemah. Jangan kita mengatakan wanita hitam begitu, nggak mungkin lah saya tersimpang sama wanita begitu. Macam mana lah? Nggak begitu, ya. Nggak begitu. Karena berat, ya. Hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah akan bolak-balikan hati manusia itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik. Jadi, biasakan bergaul dengan orang-orang yang saleh, jauhi daripada perbuatan maksiat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ketaatannya hanya sebentar, lalu maksiat lagi, begitu seterusnya. Langkah apa yang paling utama diperbaiki? Barakallahu fikum jami'an. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Jadi, ketaatan memang tidak seterusnya orang itu bisa taat. Karena kata Nabi SAW, inna likulli amalin sarratun wa likulli sarratin fatratun. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, masa-masa semangat. Dan setiap amal juga ada masa-masa lemah. Ya, apalagi dalam urusan maksiat. Manusia ini adalah tempatnya maksiat. Justru kalau kita tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang dia berbuat maksiat, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita pasti berbuat maksiat, tapi orang mukmin tidak akan menyengaja diri dalam urusan maksiat, tapi senantiasa bertaubat kita kepada Allah, ya. Taatnya sebentar, kemudian maksiat lagi, begitu seterusnya, ya. Selama kita masih taat kepada Allah, berpegang kepada Al-Quran, ya, berpegang kepada hadis, kepada as-sunnah, berteman dengan orang-orang saleh, insya Allah kita senantiasa terjaga, ya. Maka apabila kita sedang lemah, man kana fatratu ala sunnati faqad ihtada. Siapa orang yang masa lemahnya itu mengikuti fitrah Nabi SAW, maka mengikuti daripada sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang masa lemahnya tidak mengikuti sunnah, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berbuat dosa, segera beristighfar. Ya, kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap Bani Adam itu melakukan perbuatan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi, wallah la anni ya, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi mi'atu marrah. Dalam satu hari itu 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca zikir pagi dan petangnya kita baca. Jangan hanya jadi pajangan doang itu buku zikir pagi dan petang. Kalau tidak ada buku zikir pagi dan petang, ya kita baca Al-Quran pada pagi hari dan kita baca Al-Quran pada sore hari. Apalagi di bulan Ramadan, syahrul Quran, bulannya Quran. Kita baca Al-Quran, ya. Dan kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya kita belajar dari para ulama, ya. Tidak bisa kita mempelajarinya sendiri,
Ya, Al-Quran ini tidak bisa dipelajari sendiri karena nanti kita akan memiliki pemahaman terhadap Al-Quran ya sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita lagi butuh ya kita pemahamannya begini, kita lagi nggak butuh pemahaman begini, akhirnya dibawalah Quran ini kepada pemahaman satu kelompok, ya satu kelompok yang memiliki bendera, satu kelompok yang memiliki pemahaman. Dia akhirnya menjadi masalah. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan kesesatan kepada orang yang membacanya. Maka bacalah Al-Quran ini dengan sanad, yakni kalau bacanya itu lebih bagus dengan talaki, ya. Kalau kita sudah mentalaki ya kita biasakan untuk membacanya kemudian menghafalnya. Maka kata para masyayikh ya memberikan motivasi kepada kita, kepada kami ini, kalau ingin menghafal Quran itu baca sampai kepada 50 kali khatam. Ingin menghafal 50 kali khatam dulu biasakan, kemudian sampai 100 kali khatam dia mampu menghafal, itu yang kuat bacaannya. Ada yang sampai 200 kali khatam baru dia bisa menghafal Quran. Kita hafal Quran terus ya, 20 kali, 50 kali, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ya. Menghafal itu cepat tapi menjaganya itu sangat sulit. Subhanallah ya. Dan kalau kita bermaksiat, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apabila kita bermaksiat dalam satu hari itu 100 kali pun Allah akan tetap menerima daripada permintaan taubat kita dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya itu saja di Facebook tersebut, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita, dan ini silaturahmi saya dengan para ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita ya, dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh kita dari keburukan-keburukan yang dapat menimpa daripada keluarga kita semua. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran khairan jaza. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah akan membalas setiap kuota yang kita keluarkan, setiap biaya yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum ya. Hadallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.